Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Teman-teman jamaah kajian yang semuanya saya hormati rahimakumullah. Kali ini kita akan mentadaburi pesan moral yang Allah firmankan di ayat 161 dan 162 suratul Baqarah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, wa matu wa hum kufar, dia mati dan mereka dalam keadaan kafir, ulaika alaihim laknatullah, mereka itu mendapatkan laknat dari Allah, wal malaikati wan nasi ajmain, juga laknat dari malaikat dan manusia semuanya. Di dalam ayat ini Allah sampaikan dengan nada penegasan taukid, innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Sebagaimana beriman ini harus diwujudkan dalam 3 bentuk: tasdiqon bil qalbi, iqraran bil lisan, wa yu'mal bil arkan. Diikrarkan di dalam hati, dibenarkan di dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan diaktualisasikan dengan anggota badan. Maka kekufuran seseorang, sebagaimana yang telah kita bahas beberapa waktu yang lalu, juga nampak dalam 3 hal itu. Dia secara ideologis mengkufuri, ingkar, tidak membenarkan dengan apa yang datang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menganggap bahwa risalah yang dibawa Rasul, yaitu risalah Islam, itu adalah sesuatu yang tidak benar. Dia memilih bersikap kufur. Kemudian dari apa yang dia ucapkan, komentarnya, omongannya, juga menunjukkan kekufuran terhadap kebenaran Islam. Dan perilakunya menunjukkan bahwa itu tidak sejalan dengan yang dikehendaki oleh Islam. Islam memerintahkan akan sesuatu, dia enggan untuk menunaikannya, atau ketika Islam melarang akan sesuatu, justru dia gemar melakukannya. Maka orang yang demikian disebut dengan orang yang kufur, artinya orang yang ingkar, orang yang tidak percaya. Ketika Allah berfirman, innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kufur, yaitu orang-orang yang secara ideologis memang tidak percaya akan kebenaran Islam, omongannya juga tidak menunjukkan dia membenarkan Islam, kelakuannya, perbuatannya juga tidak sejalan dengan yang dikehendaki Islam. Wa matu, orang yang demikian kemudian mati, dia mati dalam keadaan yang demikian, dia mati dalam keadaan kufur, wahum kufar, dan mereka dalam keadaan kufur, ulaika laknatullah, ulaika alaihim laknatullah, itu artinya mereka itu mendapatkan laknat dari Allah.
Jadi orang kalau sudah dilaknati oleh Allah, maka jikalau dia punya amal baik, sebesar apapun amal itu, maka itu tidak bernilai sedikit pun di sisi Allah. Terhapus bagaikan debu di atas batu yang licin, kemudian ditimpa hujan yang lebat, maka bersih tiada sisa. Jikalau dia punya dosa, orang yang demikian juga tidak akan diampuni oleh Allah. Jikalau dia punya kesalahan, kesalahan itu pun Allah juga tidak berkenan untuk memberi maaf kepada orang tersebut. Nah, oleh sebab itu, jikalau Allah sampaikan sesungguhnya orang-orang yang kafir itu dalam keadaan yang demikian, maka seakan-akan Allah berpesan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu hidup dan menjalani kehidupan ini dalam keadaan yang seperti orang-orang kafir itu. Jadi antonimnya artinya kebalikannya, kita meski berperilaku yang bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Jikalau orang kafir ini mengingkari, tidak membenarkan Islam, kita haruslah menjadi orang yang yakin bahwa Islam sebuah kebenaran. Kita yakin bahwa kebenaran Islam adalah kebenaran yang sebenar-benarnya kebenaran. Tidak ada yang lebih benar dibandingkan Islam. Tidak ada kebenaran yang lain di luar Islam. Itu harus kita benarkan di dalam hati, kita ikrarkan dengan lisan, kita aktualisasikan di dalam anggota badan. Islam punya mau apapun, maka kita ikuti. Jikalau Islam memerintahkan akan sesuatu, kita lakukan itu sesuai dengan kesanggupan kita. Kita meski bersungguh-sungguh, kita maksimal di dalam menunaikannya. Jikalau Islam melarang akan sesuatu, maka secara total apa yang dilarang oleh Islam itu harus kita tinggalkan. Ini bukti bahwa kita membenarkan dan meyakini akan kebenaran Islam. Jamaah kajian yang saya hormati rahimakumullah. Oleh sebab itu, jikalau kita melihat bagaimana kondisi orang-orang di sekitar kita, maka tentu kita prihatin. Banyak di antara mereka yang tidak menunaikan kewajiban pokoknya. Arkanul Islam misalnya, Islam mewajibkan sholat 5 waktu, berapa banyak di antara mereka yang memilih untuk tidak menunaikan. Islam mewajibkan untuk menunaikan zakat bagi yang mampu, masih banyak orang-orang kaya yang tidak mau membayar zakat. Islam mewajibkan puasa, mereka meski menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak pula melakukan aktivitas seksual dari terbit fajar sampai terbenam matahari, banyak orang yang lebih suka tidak menunaikan kewajiban itu. Kita lihat banyak orang di sekitar kita yang sikapnya semacam itu. Maka kita jangan menjadi orang-orang yang seperti itu. Sebab jikalau mereka mati dalam keadaan yang semacam itu, maka Allah akan melaknati mereka. Malaikat juga akan melaknati mereka. Manusia semuanya juga akan melaknati mereka. Laknat dari Allah itu bentuknya bagaimana? Allah tidak akan memaafkan mereka, tidak mencurahkan rahmatnya kepada mereka, tidak akan memberi kenikmatan surga kepada mereka. Bahkan Allah akan masukkan mereka di dalam neraka. Laknat dari malaikat, apa bentuknya?
Malaikat tidak mendoakan mereka. Malaikat tidak akan membisikkan kemauan-kemauan dan kehendak yang baik kepada mereka. Kalau manusia melaknat kepada mereka, bukan berarti mereka mencerca, mencaci, mencemooh, mereka menjelek-jelekan. Tidak selalu demikian. Tapi dhamir masing-masing manusia pasti mencela orang kafir yang perilakunya menentang apa yang dimaui Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat selanjutnya, khalidina fiha, mereka kekal dalam keadaan semacam itu. Mereka kekal di dalam laknat Allah. Orang yang mati, kemudian dia dikubur, dia akan mengawali kehidupan akhiratnya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan adalah awal kehidupan akhirat. Ketika dia sudah dikubur, dia mengawali kehidupan akhirat. Dan laknat Allah dimulai ketika dia mati dalam keadaan kufur itu. Maka dia akan merasakan gelapnya kubur, dia akan merasakan sakitnya himpitan bumi, dia akan merasakan azab kubur, kemudian dia dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan hina, kemudian dikumpulkan di mahsyar dalam keadaan tersiksa, kemudian dia tentu dengan susah payah akan melewati asyirat, dan akhirnya dia terjatuh di dalam azab yang sangat pedih di neraka. Laknat Allah semacam itu. Dan Allah sampaikan di dalam ayat berikutnya, khalidina fiha, dia kekal dalam keadaan semacam itu, abadi, tiada habis. Orang jangankan ribuan tahun, ratusan tahun, 1 tahun saja dia diazab, tentu ini penderitaan yang luar biasa. Tapi Allah sampaikan di dalam Al-Quran yang suci dan kita sucikan ini, mereka diazab khalidina fiha, dia kekal dalam keadaan semacam itu. Na'udzubillah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. La yuhaffafu anhumul azab, mereka tidak akan diringankan azabnya. Sudah dalam rentang waktu yang panjang, tiada akhir, abadi, kekal. La yukhaffafu anhumul azab, tidak diringankan, konstan, tetap menyakitkan, tetap menjadikan mereka menderita dan sengsara. Tentu ayat yang demikian ini sangat sarkastis menurut saya. Bagi orang yang beriman, ini sebuah warning yang sangat menakutkan. Rasa takut itu idealnya diaktualisasikan dalam bentuk sikap, berusaha untuk mengimani dan membenarkan apapun yang dikabarkan Allah melalui Rasul yang Dia utus. Kemudian kita hidup dan menjalani kehidupan kita sesuai dengan yang dimaui oleh risalah itu. Kemudian Allah meneruskan firman-Nya, wahum la yungzarun, mereka tidak diberi tangguh. Tidak diberi tangguh itu maksudnya mereka tidak diberi kekuatan, mereka tidak diberi rasa tahan untuk menahan pedihnya azab. Banyak orang yang diazab di penjara misalnya, di kantor polisi misalnya, tapi dia tahan siksa. Tapi nanti di akhirat tidak ada seorang pun yang bisa menahan dan kuat dengan siksa
yang sangat pedih itu. Mudah-mudahan Allah akan menyelamatkan kita dari sikap kufur dan menjadikan kita menjadi orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya keimanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.